berubahlah. Jangan percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh kitab dari Arab itu. Hanya itu tujuan saya. Sebenarnya nggak ada tujuan untuk merendahkan, menghina, dan sebagainya. Saifuddin Ibrahim mengaku dengan terang-terangan, katanya dirinya tidak memfitnah, menghujat, dan menghina Islam. Wahai Pak Saifuddin Ibrahim, jejak digital itu tidak bisa dipalsukan. Segala fitnah dan tuduhan Anda kepada Islam, kami sudah kantongi dengan baik. Kalau misalkan Anda perlu bukti, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan kembali pernyataan daripada Saifuddin Ibrahim yang lempar batu sembunyi tangan. Orang ini mengaku dengan terang-terangan bahwa dirinya tidak memfitnah, tidak menghina, dan menghujat Islam. Akan tetapi pengakuannya bahwa orang ini katanya membuat video hanya untuk orang Bima, supaya orang Bima di sana sadar, tidak terlalu percaya kepada ajaran Nabi Muhammad SAW atau kitab dari Arab. Ungkapnya seperti itu, ikhafillah. Nah, saya katakan, jangankan orang Islam di Bima, dalam sekarang itu banyak non-muslim yang percaya kepada Al-Quran, yang masuk Islam karena kehebatan Al-Quranul Karim. Baik itu mukjizat dari segi tasyri'nya, baik mukjizat dari segi lugawinya, baik mukjizat dari segi ilminya, itu sangat luar biasa. Sehingga di luar non-muslim banyak memeluk agama Islam karena kehebatan ini, ikhafillah. Lalu kemudian kenapa Saifuddin Ibrahim membuat statement ini? Ya, mengaku dirinya tidak menghina, menjelekkan Islam. Kenapa, ikhwafillah? Apakah memang orang ini kemarin-kemarin sudah ditegur oleh YouTube sehingga sudah tidak bisa lagi mendapatkan AdSense dari YouTube ini? Ya, untuk itu, ikhwafillah, kita akan langsung saja saksikan bagaimana pernyataan daripada Saifuddin Ibrahim ini. Silakan. Saya tidak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Kenapa? Karena saya menyinggung terus, katanya, menyinggung agama itu. Ya, maksud saya tidak ada yang lain kecuali agar orang-orang saudara-saudara saya di Bima, keluarga saya itu berubahlah. Jangan percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh kitab dari Arab itu. Hanya itu tujuan saya. Sebenarnya nggak ada tujuan untuk merendahkan, menghina, dan sebagainya. Baik, ikhwafillah, barusan kita sudah dengar ya dengan sangat jelas apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Tidak ada tujuan untuk menghina, menjelekan, atau mencaci, katanya. Dan video itu yang selama ini dibuat oleh Saifuddin Ibrahim itu hanya untuk orang Bima, katanya, ikhwafillah. Lucu-lucu saja ya berita ini. Karena mungkin orang ini sekarang sudah terdesak, ikhwafillah, ya, dari YouTube sudah dismonetize, ya, tidak bisa mendapatkan AdSense lagi, begitu ya. Lalu kemudian banyak laporan-laporan juga yang mana orang ini sudah mencaci, menghina agama Islam, begitu ya. Dan sekarang dia lempar batu sembunyi tangan, katanya tidak mencaci, tidak menghina, dan video itu hanya ditujukan kepada orang Bima, itu ya. Baik, ikhwafillah, kita akan tampilkan saja satu saja, ikhwafillah, bagaimana orang ini mencaci baginda Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya kami tidak kuasa untuk menampilkan ini, ya, akan tetapi mudah-mudahan dengan menampilkan video ini, orang yang lempar batu sembunyi tangan ini bisa sadar bagaimana caciannya, hujatannya kepada Islam, ikhwafillah. Baik, kita akan saksikan saja videonya. Silakan. Kalau Bang Mamat hidup lagi, saya akan memaki-maki lu, Bang Mamat, penyebab utama kehancuran dunia ini. Kan saya bisa bilang begitu. Lu lawan saya habisin. Na'udzubillah. Katanya tidak mencaci, katanya tidak menista. Ternyata dengan terang-terangan dia sudah menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan cara ini Anda menebarkan agama? Apakah dengan cara ini
Anda mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Anda? Justru dengan cara ini akan banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, ikhwafillah, katanya Nabi Muhammad SAW menjadi penyebab kehancuran dunia. Baik, kita akan jawab semuanya. Yang pertama, jangan jauh-jauh ikhwafillah. Kalau misalkan Islam itu merusak atau Islam itu membuat kerusuhan, jangan jauh-jauh. Di Indonesia atau di Malaysia yang termasuk jumlah umat muslim terbanyak di dunia, kira-kira pasukan muslim yang mana yang menyerbu Indonesia dan Malaysia sehingga sekarang menjadi agama yang terbesar di dunia? Umat muslim yang mana? Lalu kemudian ada 14 juta orang Arab adalah Kristen Koptik. Kaum muslimin adalah penguasa tanah Arab selama 1400 tahun. Selama beberapa tahun Inggris berkuasa dan beberapa tahun Prancis juga berkuasa. Secara keseluruhan, kaum muslimin berkuasa di tanah Arab selama 1400 tahun. Namun, saat ini ada 14 juta orang Arab yang memeluk Kristen Koptik selama ratusan generasi. Apabila orang Islam menggunakan pedang atau kekerasan, tentu tidak ada satupun orang Arab yang tetap beragama Kristen. Lalu kemudian, terdapat lebih dari 80% non-muslim di India. Kaum muslimin memerintah India selama sekitar 1000 tahunan. Kalau mereka mau, mereka punya kekuatan untuk membuat setiap non-muslim India masuk Islam. Dan kini lebih dari 80% penduduk India adalah non-muslim. Semua orang India non-muslim itu adalah saksi bahwa Islam tidak disebarkan dengan kekerasan ataupun pedang. Lalu kemudian, pesisir timur Afrika. Islam juga menyebar cepat di pesisir timur Afrika. Orang boleh bertanya lagi, jika Islam disebarkan dengan kekerasan atau pedang, pasukan muslim yang mana yang menyerbu pesisir timur Afrika? Lalu kemudian, kaum muslimin memerintah Spanyol selama sekitar 800 tahun. Kaum muslimin di Spanyol tidak pernah menggunakan pedang atau kekerasan untuk memaksa orang berpindah agama. Setelah itu, kaum salibis datang ke Spanyol dan menyapu bersih kaum muslimin. Tidak ada seorang muslim pun di Spanyol yang bisa terang-terangan mengumandangkan azan. Saya kira Saifuddin Ibrahim ini tidak tahu sejarah, ikhwafillah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami tampilkan dan kita tayangkan, karena apa yang disampaikan Saifuddin Ibrahim selama ini justru hanya fitnahan dan kebencian saja. Kami tampilkan ini untuk menjadi ibrah, ikhwafillah, bahwa ternyata orang ini lempar batu sembunyi tangan, ya. Orang ini mencaci, menghina dan fitnah Islam, akan tetapi sekarang karena mungkin banyaknya tekanan, orang ini justru malah lari dari kenyataan, tidak mengakui kesalahannya. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.